Oke, kita bedah yuk. Anda pasti sering dengar kan soal Indonesia Emas 2045? Tapi sadar nggak? Ada satu tahun yang sebenarnya jauh lebih genting, jauh lebih kritis, yaitu tahun 2030. Ini bukan sekedar angka di kalender, ini adalah deadline terakhir kita. Kenapa kritis? Kritis di sini bukan berarti krisis ya. Justru sebaliknya. Kritis itu artinya ini kesempatan terakhir kita. Jendela terakhir buat ekonomi kita meledak. Kalau kita berhasil manfaatin momen ini, Indonesia Emas 2045 itu bukan mimpi. Tapi kalau kita gagal, ya kesempatan itu bisa lenyap selamanya. Sebenarnya seberapa besar sih pertaruhannya? Coba deh kita lihat dua ramalan yang benar-benar bertolak belakang ini. Di satu sisi, ada visi negara yang bisa bubar. Di sisi lain, ada visi kita jadi raksasa ekonomi dunia. Dua-duanya nunjuk ke tahun yang sama. Jadi, ada apa sih sebenarnya di tahun 2030? Jawabannya, teman-teman, ada di satu konsep kunci yang bakal nentuin nasib kita semua. Namanya bonus demografi. Yuk kita lihat cara kerjanya. Gini deh gampangnya, bonus demografi itu adalah momen emas, di mana mayoritas penduduk sebuah negara itu ada di usia produktif. Mereka siap kerja, siap berinovasi, siap jadi mesin penggerak ekonomi. Nah, hampir semua negara yang sukses jadi kekuatan baru dunia, ya karena momen ini. Dan puncaknya buat Indonesia ya di tahun 2030. Bayangin, hampir 70% dari seluruh penduduk kita ada di usia produktif. Itu tenaga yang luar biasa besar. Ini kekuatan masif yang kalau kita kelola dengan benar, bisa melontarkan kita ke level berikutnya. Tapi, nah ini nih yang paling penting, puncak ini cuma sebentar, cuma sesaat. Setelah 2030, grafiknya bakal langsung berbalik. Kita akan masuk fase yang namanya Rapid Aging Society, di mana penduduk kita menua dengan sangat cepat. Jadi, kesempatan ini tuh nggak datang dua kali. Jendela 2030 itu satu-satunya kesempatan kita, the one and only. Oke, situasi kayak gini sebenarnya bukan hal baru. Banyak negara lain udah pernah ngalamin. Ada yang berhasil dengan gemilang, tapi ada juga yang gagal total. Coba kita belajar dari mereka. Contohnya Korea Selatan. Coba bayangin, di tahun 60-an mereka tuh lebih miskin dari kita loh, serius. Tapi mereka sadar, bonus demografi mereka bakal datang. Jadi mereka siap-siap dari jauh-jauh hari, sejak tahun 70-an. Mereka bangun pondasi pendidikan, bangun industri, jauh sebelum puncaknya datang. Hasilnya, pas momen emas itu tiba, mereka udah siap tempur. Contoh lain yang lebih baru, Vietnam. Puncak demografi mereka itu baru nanti di tahun 2035, tapi mereka udah mulai siap-siap sejak 2010. Hasilnya gimana? Ya sekarang kita lihat sendiri kan, raksasa teknologi kayak Apple aja lebih milih bangun pabrik di sana ketimbang di Indonesia. Ini bukti nyata betapa pentingnya persiapan yang proaktif. Nah, sekarang kita lihat sisi sebaliknya. Negara-negara yang dapat kesempatan emas yang sama, tapi malah menyia-nyiakannya. Jadi, apa yang salah? Mereka gagal nyiapin lapangan kerja yang cukup. Mereka kekurangan tenaga kerja terampil. Akibatnya, momen emas itu malah jadi bumerang, jadi beban. Ekonomi mereka mandek puluhan tahun. Nah, inilah yang disebut bencana demografi. Dan ini resiko yang kita hadapi kalau kita nggak gerak dari sekarang. Ini nih yang bikin pusing. Deadline-nya kan deket banget ya. Tapi solusi buat ngejarnya justru butuh kesabaran, butuh visi jangka panjang. Jadi gimana caranya kita lari maraton, tapi dengan kecepatan sprint? Dan ini pertanyaan penting banget di zaman kita sekarang. Dunia digital, media sosial, itu kan ngelatih kita buat pengen semuanya serba instan kan? Kita lihat orang sukses di TikTok, kita pengen langsung kaya besok. Padahal tujuan sebesar ini butuh pendekatan yang beda banget. Ada kutipan dari Warren Buffett yang menurut saya pas banget buat ngegambarin ini. Sukses yang beneran, apalagi skala negara, itu nggak bisa dipaksa matang dalam semalam. Butuh proses, butuh fondasi, butuh kesabaran. Nah, disinilah pertarungannya. Di satu sisi, ada cara berpikir yang sabar, fokus, dan mendalam. Di sisi lain, ada dunia modern yang serba cepat, penuh distraksi, dan cuma ngejar hype. Buat ngadepin tantangan 2030, kita, mau nggak mau, harus milih cara berpikir yang pertama. Oke, terus apa dong yang harus kita lakuin? Rencana aksinya simple, bertumpu pada kolaborasi 3 pilar utama, para pekerja, para pengusaha, dan pemerintah. Dan di tengah-tengah persiapan 3 pilar ini, ada satu kekuatan teknologi yang bakal mengubah total aturan mainnya. Namanya kecerdasan buatan atau AI. Ini bukan lagi film fiksi ilmiah ya, ini realita yang bakal mendefinisikan semua jenis pekerjaan dari sekarang sampai 2030. Coba lihat angkanya. Ekonomi digital kita itu diprediksi bakal meledak.
Dari sekitar 80 miliar dolar di tahun 2023, jadi 300 miliar dolar di 2030. 3 kali lipat lebih. Ini bukan cuma pertumbuhan, ini ledakan. Artinya apa? Keahlian digital dan AI itu bukan lagi pilihan, bukan lagi nilai tambah. Itu udah jadi syarat mutlak buat bisa bertahan dan menang di era baru ini. Jadi, ini dia rencana mainnya. Buat kita para pekerja, harus proaktif. Harus mau belajar lagi, mau upskill. Buat para pengusaha, lihat pelatihan karyawan itu bukan sebagai biaya, tapi investasi paling penting. Dan terakhir, pemerintah. Wajib hukumnya buat menciptakan ekosistem yang mendukung. Mulai dari pendidikan vokasi yang nyambung sama industri, sampai kemudahan investasi. Tiga-tiganya ini harus jalan bareng, nggak bisa sendiri-sendiri. Pada akhirnya, semua ini balik lagi ke kita masing-masing. Tahun 2030 itu bukan cuma soal kebijakan pemerintah atau strategi perusahaan besar. Ini tentang keputusan pribadi kita semua, setiap individu. Pertanyaannya sederhana aja. Kalian mau jadi bagian dari generasi yang siap-siap, atau generasi yang cuma nonton kesempatan ini lewat begitu aja?